Halo Sobat Mancing, kali ini Cegu Fishing mau ngomongin tentang ikan nila nih. Tahu nggak sih, ternyata ikan yang sering kita makan ini punya cerita menarik di negara lain. Tapi coba deh, kalau kita ke Taiwan, ceritanya beda banget. Di sana, ikan nila malah dianggap hama loh. Aneh ya, cacing ini bisa bikin penyakit di hati manusia. Makanya, pemerintah Taiwan sampai bikin kebijakan khusus buat ngendaliin populasi ikan nila. Jadi gini, ikan nila tuh udah jadi makanan favorit kita di Indonesia kan? Murah, enak, gampang didapat, digoreng, dibakar, atau dimasak pakai bumbu-bumbu khas Indonesia. Pasti enak banget. Soalnya gampang banget dibudidayakan. Coba deh, kalau kalian perhatiin, banyak banget kolam-kolam ikan nila di desa-desa. Ikan ini tuh tahan banting, bisa hidup di air yang kurang bagus juga. Di Taiwan, ikan nila dianggap masalah lingkungan yang serius. Tapi di Indonesia, wah, jadi makanan enak yang murah meriah. Ikan yang kita nikmatin di sini, ternyata di tempat lain bisa jadi masalah besar loh. Di Indonesia sih aman-aman aja. Tapi kalau lagi di luar negeri, especially di Taiwan, jangan sampai kita malah bikin masalah di sana gara-gara nggak tahu aturannya. Tapi ya, namanya juga perbedaan budaya dan kondisi lingkungan. Wajar aja sih kalau ada perbedaan kayak gini. Yuk, share video ini ke teman-teman kalian yang suka mancing atau yang doyan makan ikan nila, biar mereka juga tahu cerita unik ini. Banyak yang suka, dari anak-anak sampai orang dewasa. Tapi di Taiwan, wah, beda 180 derajat. Nah, di Indonesia nih, ikan nila tuh udah kayak menu wajib di warung-warung makan. Siapa tahu bisa jadi menu baru yang enak. Kalau ada yang punya resep unik, boleh tuh share di kolom komentar. Ingat ya, di Indonesia kita bisa nikmatin ikan nila sepuasnya. Tapi kalau ke luar negeri, terutama Taiwan, hati-hati sama ikan yang satu ini. Beda tempat, beda cerita. Pasti seru nih kalau kita bisa tuker-tukeran resep. Kenapa sih kok bisa gitu? Ternyata ada alasannya. Di Taiwan, ikan nila dianggap hama karena bisa jadi perantara cacing yang namanya Clonorchis sinensis. Gak cuma di Taiwan, tapi juga di Jepang, Cina, sama beberapa negara Asia Tenggara. Jadi wajar aja kalau mereka sampai was-was sama ikan nila. Cacing Clonorchis sinensis ini emang pernah jadi masalah besar di beberapa negara Asia. Tapi di Indonesia, wah, beda banget ceritanya. Di sini, ikan nila justru jadi primadona. Kenapa? Terus, soal masakan, wah jangan ditanya deh. Di Indonesia, ikan nila bisa diolah jadi macam-macam hidangan lezat. Ada yang digoreng crispy, dibakar pakai bumbu rica-rica, atau dimasak pakai kuah asam pedas. Pokoknya enak-enak deh. Gak heran kalau banyak yang suka. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, gimana satu jenis ikan aja bisa dipandang beda-beda di tiap negara. Ini tuh nunjukin kalau persepsi tentang satu hal bisa beda-beda, tergantung tempatnya. Kayak pepatah lama, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Di satu tempat bisa jadi masalah, tapi di tempat lain malah jadi solusi. Jadi, kalau kalian lagi makan ikan nila, ingat-ingat ya cerita ini. Nah, buat kalian yang hobi mancing, jangan lupa ya kalau mau mancing ikan nila. Terus, buat yang suka masak, coba deh bikin olahan ikan nila yang beda dari biasanya. Oke deh Sobat Mancing, itu dia cerita unik tentang ikan nila. Gimana? Seru kan ceritanya? Pasti kalian jadi punya pandangan baru nih soal ikan nila. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cegu Fishing ya. Kita bakal terus kasih info-info menarik seputar dunia mancing dan ikan. Sampai ketemu di video selanjutnya, Sobat Mancing.